saya tinggal di Jakarta, kemudian saya hanya punya sepeda motor, saya pergi nemuin mereka di daerah Parung, tapi di Parung itu masih masuk ke dalam, lebih dari 3 kilo dari jalan raya Bogor, Jakarta itu masuk ke dalam. Terus saya sampai di situ, mereka sudah kumpul ada sekitar 9 orang di situ, lalu kami bincang-bincang dan saya buka semua ke mereka untuk mereka lebih tahu. Jadi saya katakan bahwa bukan saya yang bicara, tetapi Al-Quran ini yang bicara, dan saya menyampaikan kepada saudara yang mungkin sebelumnya tidak pernah tahu karena hanya didoktrin bagaimana kata guru, bagaimana kata ustadz, tetapi Anda tidak pernah membaca. Nah, oleh karena itu puji syukur kepada Tuhan, Departemen Agama telah banyak menerjemahkan Al-Quran ini, ada bahasa Indonesianya sehingga kita bisa belajar. Singkat cerita bla 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 bla, mereka juga tercengang. Nah, yang mau saya saksikan adalah perjalanan saya pulang. Setelah 3 jam saya menyampaikan berita keselamatan ke mereka dan mereka tercengang, kemudian saya menuju pulang. Begitu saya keluar, ban sepeda motor saya itu di depannya kempes. Loh, kok kenapa kempes ya? Seperti itu. Sama sekali sudah nggak bisa digunakan itu sepeda motor karena bannya kempes. Lalu kemudian saya dorong lebih dari 3 kilometer. Karena masuk ke dalam itu kampung-kampung. Setengah mati, saya sudah tua, dorong motor di dalam posisi yang kempes itu, saya dorong. Sesungguhnya saya minta tolong Tuhan, tunjukkan keajaiban-Mu. Bagaimana ini saya bisa jalan? Sudah tua dorong motor posisi sudah jalan kurang baik, ya. Tapi saya kuatkan diri, saya dorong itu sepeda motor terus sampai ketemu tambal ban. Kemudian saya tarik nafas dan sepeda motor dibuka. Ternyata kena tusuk. Kena tusuk bukan hanya kena ban, tapi mungkin ada yang dipengaruhi setan, mereka tidak suka dengan kehadiran saya di situ, lalu ditusukkan dengan pisau kecil, jadi ban dalamnya pun jadi sobek, nggak bisa lagi dipakai. Bahkan ban luarnya menurut tukang tambal ban harus diganti, butuh uang 300. Begitu saya buka dompet saya kurang dari 300, tambah stres saya. Kemudian saya duduk, udah buka aja dulu Bang, nanti saya telepon teman, barangkali nanti bisa bantu saya. Itu saya sampaikan kepada tukang tambal bannya. Saya duduk lalu saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Hanya itu aja, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Handphone saya bunyi. Bukan ditelepon orang, tetapi dapat transfer 300.000 dari orang yang saya tidak kenal. Saya jingkrak saudaraku. Saya enggak tahu mau bilang apa lagi. Sesuai kebutuhan itu. Datang masuk di rekening saya. Dari nomor orang yang tidak saya kenal. Tanda bukti pengiriman itu kan kalau ini kan dikirimkan di situ. Jadi dia bilang ini membantu Bapak. Saya bilang tolong diganti ban dalamnya sama ban luarnya. Saya tanya di mana di sini ada ATM. Lalu dia bilang, udah Pak, cegat aja angkot ini dekat pom bensin sana. Itu kata tukang tambal ban. Akhirnya saya stop angkot. Pergi saya, terus saya ambil itu uangnya. Saya balik lagi. Begitu saya balik lagi sudah selesai itu bannya, sudah bisa lagi dipergunakan sepeda motornya. Terus saya bayar, saya berdoa mau jalan. Tuhan, Engkau luar biasa. Di saat saya kesesatan seperti ini, Engkau luar biasa. Tuhan tolong jamah jugalah orang-orang yang tadi mencelakakan motor saya ini. Begitu juga saudara-saudara saya yang ada 9 orang tadi di dalam. Yang mereka semua juga tercengang.
kecenangan terjadi, kemegahanlah terjadi atas nama-Mu Tuhan. Tolong jamah mereka agar mereka juga dalam waktu dekat ini minta dibaptis. Biar mereka lahir baru semua Tuhan. Saya jalan, saya nyanyi dalam hati dengan sukacita berjalan menuju pulang. Saya sangat bersyukur Tuhan Yesus Maha melihat, Maha mengetahui di saat saya dalam kesesakan, dalam kebutuhan yang kebingungan. Tuhan gerakan hati saudara kita, entah siapa itu, saya tidak tahu. Karena tidak ada nomornya, yang ada adalah nomor itu dia kirimkan. Itulah kesaksian saya saudaraku. Betul apa kata Ibu Perni yang di luar negeri ya, di Amerika tadi ya. Begitu juga Pak Kadi Sakul. Di tengah-tengah kita banyak serigala yang menggoda baik kepada kita atau kepada anak kita ibu. Tetapi kalau kita betul berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Walaupun saya dapat ancaman, bahkan ingin dicelakakan, tapi jiwa saya terus bangkit untuk menyampaikan berita keselamatan kepada saudara-saudara kita Bani Timur. Yang mereka belum sampai syiar, belum sampai berita itu. Saya memang sudah bertekad, saya sudah tua, saya sudah tinggalkan duniawi, saya tinggalkan anak dan istri demi Yesus. Hidup saya walaupun begini, saya tetap sukacita dan saya bahagia di dalam Yesus. Amin. Saya sudah mau serahkan hidup saya di dalam Tuhan. Itulah kesaksian saya. Mohon maaf apabila bahasa saya kurang sopan dan kurang bagus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Selamat Sabat Pak Damadik. Terima kasih banyak buat kesaksiannya yang luar biasa. Kita diberkati. Kita akan masuk dalam doa pribadi. Mari kita berdoa.
Amin, saudara-saudara. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Roy untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, selamat Sabat. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan mengumpulkan kita sekali lagi bersama-sama pada pagi ini. Ini hari yang ke-35. Ya, puji Tuhan untuk saudara-saudara yang mengikuti dari hari pertama sampai saat ini. Juga untuk saudara-saudara yang mungkin baru mengetahuinya kemudian. Kami bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dan sesungguhnya ya saudara-saudara, ini hanya menjadi taster ya saudara-saudara, supaya saudara akan teruskan berdoa setiap pagi. Pena Inspirasi menyatakan saudara-saudara bahwa mengomentari Markus 1 ayat 35 ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangun setelah matahari terbit dalam kehidupannya. Dan kalau kita mau ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan penuh dengan keimanan yang sangat luar biasa, ya, sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka saya dan saudara wajib untuk melakukan apa yang Dia lakukan. Inilah rahasia kekuatan daripada Tuhan Yesus. Setiap pagi Dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga dia mendapatkan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan berlimpah kepadanya. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, mengundang kehadiran Tuhan bersama dengan kita, kehadiran Roh Kudus bersama dengan kita pagi ini. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk satu kesempatan di mana kami boleh bersekutu walaupun hanya secara online. Terima kasih untuk gerakan Tuhan kepada masing-masing kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama umat-umat Tuhan dari manapun mereka berada. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami, dan pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan sekali lagi. Terima kasih untuk 35 hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Bapa, kami mengalami persekutuan yang indah. Biarlah ini akan terus memberikan kepada kami semangat untuk mencari Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan kesaksian pagi ini. Luar biasa, menguatkan kita semua untuk terus percaya dan terus bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin ulangi pelajaran kita kemarin karena ini sangat penting. Ya saudara-saudara, tidak ada buku di dalam seluruh firman Tuhan yang disebutkan oleh Yesus secara langsung, ya, dan secara tersirat untuk dipelajari oleh umat-umat Tuhan selain buku apa? Buku Daniel, Matius 24 ayat 15. Buku Daniel, saudara-saudara. Dan kemarin kita secara ringkas berusaha mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam buku Daniel. Saya ingin ulangi saudara-saudara, buat saudara-saudara yang mungkin saja tidak hadir kemarin. Iya, biasanya saya taruh di YouTube saudara-saudara, tapi 2 hari ini berturut-turut saya tidak ingat untuk merekam. Iya, saudara-saudara, tapi tidak masalah. Iya, kita bisa bikin lagi nanti. Baiklah, kita sudah mempelajari kemarin bahwa buku Daniel sesungguhnya menggambarkan tentang apa yang Yesus akan lakukan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia di dalam Daniel 1, dia datang ke atas dunia ini, dia hidup, kemudian dia dicobai. Dicobai jikalau engkau anak Allah. Pencobaan yang pertama adalah jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Roti. Saudara-saudara, kalau Yesus lakukan mujizat ini, maka dia menyetujui setan bahwa dia adalah bukan anak Allah. Kenapa? Karena 40 hari sebelumnya, ya, ketika dia baru saja keluar dari sungai Yordan dalam baptisannya, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah sekarang kalau dia tidak percaya suara itu menyatakan dia adalah anak Allah karena dia mengikuti apa yang disampaikan oleh setan, ya saudara-saudara, maka dia
meragukan kata-kata dari bapaknya bahwa dia adalah anak Allah. Ya, tentu saja setan tidak datang dalam wujud setan. Setan datang dalam wujud malaikat, saudara-saudara. Ya, dan Tuhan Yesus mengetahui secara lahiriah, Tuhan Yesus tidak mengetahui. Iya, karena setan datang dalam wujud sebagai malaikat dari surga. Tetapi ketika dia berkata-kata, maka Tuhan Yesus segera mengetahui bahwa ini bukan malaikat dari surga. Dia, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus bisa segera mengetahui? Karena Tuhan Yesus, saudara-saudara, sangat menguasai firman Tuhan. Iya, kalau kita perhatikan 3 kali dia diuji, 3 kali dia dicobai, selalu dia katakan ada tertulis, ada tertulis. Nah, coba kita bayangkan saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam posisi baru selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Iya, saya nggak tahu kalau saudara pernah lakukan puasa 40 hari 40 malam, ya. Tentunya ini sangat luar biasa. Kita berusaha sebenarnya lakukan dengan doa 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena puasa itu seharusnya adalah menahan diri. Bukan hanya kepada apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, tapi puasa juga untuk menahan diri untuk tidak berpikir hal-hal yang duniawi. Saudara bisa bikin challenge ini, 40 hari tidak melakukan sesuatu yang duniawi. Ya, apa itu contohnya? 40 hari saudara tidak nonton hiburan dunia. Ya, saudara bisa bikin challenge seperti ini. Karena inilah yang bisa dikatakan adalah puasa sesungguhnya. Ya, kesaksian daripada ya tadi Ibu Ferni, ya, sebagai orang tua saya sangat memahami karena saya juga tidak mau anak-anak saya tidak sampai di surga. Ya, sebagai seorang ibu yang melihat anaknya seperti menganggap remeh, ya, dengan melanggar pada hari Sabat, saudara-saudara. Ya, tentunya ini sangat menyedihkan. Ya, tetapi kita punya Tuhan Yesus, kita harus terus menjadi perantara buat anak-anak kita. Ya, mengalahkan selera itu butuh kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Ya, hanya kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan, ya, kemenangan atas selera. Hanya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, karena salah satu buah roh ya adalah penguasaan diri. Hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka tidak mampu kita untuk melakukan hal ini. Di dalam Daniel 1, Daniel masih sangat muda, saudara-saudara, tapi dia sudah terbiasa untuk menahan diri. Ya, umat-umat Tuhan zaman dulu adalah orang-orang yang diajar untuk menahankan diri dari selera. Ya, bahkan di jemaat ada yang namanya departemen pertarakan. Saudara-saudara sayang, ini hilang. Kenapa? Setan sedang menyerang gereja kita dengan luar biasa. Dia tahu kalau orang-orang atau umat-umat Tuhan itu tidak bisa menahan diri, maka mereka sudah di genggamannya, sudah di tangannya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita mulai menahan diri. Ini suatu yang sangat penting. Adam dan Hawa jatuh oleh karena tidak bisa menahan selera. Orang-orang di Sodom dan Gomora juga dihancurkan begitu jahat karena mereka juga tidak bisa menahan selera. Demikian juga orang-orang pada zaman Nuh. Mereka orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Hawa nafsu adalah yang terutama bagi mereka. Ilah mereka yang terutama. Orang Israel di padang gurun banyak juga yang tidak sampai ke tanah Kanaan oleh karena mereka terus mengeluh. Apa yang mereka keluhkan? Mereka ingat makanan mereka di mana? Di Mesir, saudara-saudara. Ya, dan mereka mengeluh, kenapa kami harus ada di padang gurun ini dan terus makan mana? Saudara-saudara, ya, ini adalah penghinaan kepada Tuhan. Keluhan yang menyatakan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Semua mereka akhirnya Tuhan kirimkan apa? Tuhan kirimkan burung puyuh dan mereka makan dengan rakus. Saudara-saudara, akhirnya mereka binasa. Ya, selera yang tidak dikendalikan akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Yesus diuji yang pertama adalah soal selera. Tetapi dia adalah seorang yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Dia bisa mengendalikan seleranya. Ia bayangkan 40 hari berpuasa, tentunya sangat ingin untuk makan. Ya saudara-saudara, jangankan 40 hari, 1 hari saja.
Satu hari saja kita tidak makan, maka kita tentunya akan sangat ingin untuk makan. Sekarang, ya, saudara-saudara, Yesus tetap bisa mengendalikan selera. Dia tetap bisa mengendalikan seleranya. Kenapa penting untuk mengendalikan selera? Dalam kehidupan Yesus, ya, ini menyatakan bahwa dia berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah ilah atau potensi menjadi ilah yang terbesar di dalam diri kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17 mengatakan hal itu, ya, bahwa keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup adalah 3 musuh utama kita, 3 musuh utama dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang harus saya dan saudara kalahkan. Kalau kita biarkan kita manjakan selera, kalau kita biarkan mata kita, kalau kita biarkan kesombongan diri kita menguasai diri kita, maka kasih kepada Allah tidak ada di dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ini tidak bisa jalan sama-sama, saudara-saudara. Kalau kasih kepada Allah ada di dalam hati saya dan saudara, maka keinginan daging semakin lama semakin tidak ada artinya. Dan kasih kepada Allah semakin besar. Ketika kasih kepada Allah semakin bertambah-tambah oleh karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan semakin benar di hadapan Tuhan dan semakin memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sesungguhnya pergumulan kita yang terbesar adalah untuk mengalahkan 3 hal ini. Dan dari Daniel pasal 1 diajarkan kepada saya dan saudara, ya, bahwa kita harus bisa mengalahkan selera. Iya, kita harus bisa mengalahkan selera. Aspek jasmani itu adalah kunci dari kemenangan segala kerohanian. Iya, kunci. Tidak heran saudara-saudara kalau kita pelajari tulisan Roh Nubuat, tulisan Ellen White, maka kita dapati khotbah yang paling dia senangi, khotbah yang paling sering dia khotbahkan adalah mengenai penguasaan diri melalui selera. Karena ini kuncinya. Penyesatan setan selalu dari menguasai selera saya dan saudara. Tetapi kita tidak perlu kalah. Daniel masih muda, saudara-saudara, 15-16 tahun ketika dia ada di dalam Babylon, ditawan ke dalam kerajaan Babylon. Dan dia ada di satu budaya yang betul-betul berusaha untuk menjadikan mereka seperti orang Babylon. Tetapi Daniel punya karakter, punya prinsip, seorang yang takut akan Tuhan, seorang manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Dia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Ini sesuatu yang mustahil sebenarnya, saudara-saudara. Karena dia hanya seorang hamba, seorang budak yang tidak punya hak apa-apa. Tetapi dia punya hati yang mau menurut kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, inilah seorang Daniel yang melambangkan Yesus. Yesus yang bisa menahan dirinya, ya, menahan daripada selera. Daniel pasal 2 kita sudah lihat bahwa ini berbicara, ya saudara-saudara, mengenai kesombongan. Kerajaan-kerajaan yang ada di atas dunia ini saling mengalahkan satu dengan yang lain dengan satu maksud, untuk mendominasi dunia ini, untuk menguasai dunia ini, dengan satu maksud, untuk memenuhi keinginan hati untuk meninggikan diri. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, saudara-saudara. Tapi pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan yang akan berkuasa di atas dunia ini. Mari kita bergabung dengan kerajaan ini. Mari kita menjadi anggota kerajaan Allah. Walaupun kita masih ada di atas dunia ini, walaupun kita sedang ditawan di atas dunia ini atau ditawan di Babel saat ini, saudara-saudara, kita tidak perlu kalah karena Daniel walaupun ditawan di Babel, dia menang di Babel, saudara-saudara, di dalam Daniel 1 maupun di dalam Daniel 2. Iya, saudara-saudara, bayangkan, ya, Daniel menang di dalam Daniel 1, itulah dasarnya, ya. Kemudian imannya makin bertambah, ya. Kemudian dia dipercayakan kepada hal yang lebih besar. Saudara, ya, siapa yang setia di perkara kecil akan setia di perkara yang besar. Iya kan? Kemudian Daniel 3, ya, melambangkan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia diperlihatkan seluruh kemuliaan dunia ini. Dia dibawa ke gunung yang tinggi. Kemudian setan bilang, ini semua akan menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku. Iya, saudara-saudara, Daniel pasal 3 menyatakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan kepada Raja Nebukadnezar,
Tuhan kami sanggup untuk menyelamatkan kami. Tetapi kalaupun dia tidak menyelamatkan kami, ketahuilah ya Tuanku Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja dirikan. Saudara, ini harus menjadi tekad saya dan saudara. Ya, saudara dan saya harus katakan kepada iblis, kepada setan, ya, bahwa kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, ya, dari segala ancaman yang ada di atas dunia ini, dari segala kesusahan yang harus kami alami, kami tetap memilih untuk menyembah Tuhan, bukan patung. Ya, saudara, begitu banyak patung yang ada di dalam kehidupan kita. Patung melambangkan segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Apakah kita mengasihi diri kita lebih daripada Tuhan? Banyak orang menyembah patung diri, patung kepentingan diri. Banyak orang menyembah kepintaran dirinya, pikirannya sendiri. Banyak orang menyembah kesenangan dunia. Banyak orang menyembah kesombongan diri. Banyak orang menyembah selera. Banyak orang menyembah kebencian, iri hati, segala sesuatu yang membuat saya dan saudara najis di hadapan Tuhan. Dosa. Dosa adalah ya yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Ini masalah yang sangat besar, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus telah datang untuk memberikan teladan kepada kita bahwa kalau kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, saya dan saudara akan menang dari ujian yang pertama, ujian selera, kemudian ujian untuk menyombongkan diri, dan ujian untuk kemuliaan dunia dan menyembah kepada setan. Kalau Yesus setuju untuk menyembah setan di dalam ujiannya yang ketiga, saudara-saudara, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Iya, dia tidak perlu mati di kayu salib. Saudara-saudara, ini yang setan selalu tawarkan kepada saya dan saudara. Jalan yang mudah, nggak perlu susah-susah. Ada kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, ya, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan dan sempitlah jalan menuju kepada keselamatan. Kenapa kita mau bilang bahwa lebarlah jalan menuju keselamatan? Enggak, saudara-saudara. Iya, kita harus memikul salib. Kita harus memikul salib, itu yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi saya mau bilang saudara satu hal. Memikul salib Yesus, ya, kita akan lakukan bersama dengan Dia. Iya, Yesus sudah pikul salib dan Dia akan pikul salib bersama dengan kita, saudara-saudara. Itu yang Dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, hai kamu yang berbeban berat, ya, pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk yang Tuhan Yesus pasang buat saya dan saudara? Pekerjaan yang Dia perintahkan kepada kita, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kuk ini kelihatan berat. Ya, saya harus mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak mudah. Tetapi saudara-saudara, kita punya Tuhan Yesus yang bersama dengan kita akan membajak, memikul kuk atau bajak itu bersama-sama. Ya, kita akan mampu untuk melakukannya. Dan ketika kita bersama-sama dengan Dia, Dia senang, saudara-saudara. Karena kita tidak mampu. Memang kita tidak akan mampu. Supaya apa? Supaya kita butuh Dia. Tuhan Yesus bilang jelas, ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kembali saudara-saudara, ya, Daniel 1, 2, dan 3 berbicara mengenai pencobaan yang Yesus alami di atas dunia ini, yang juga menjadi pencobaan yang saya dan saudara akan alami. Daniel pasal 4 menceritakan kematian Yesus. Daniel pasal 5 bercerita tentang kebangkitan Yesus. Dan bagaimana ketika Dia bangkit, Dia mengalahkan kerajaan Babylon yang melambangkan kerajaan setan di atas dunia ketika Yesus bangkit. Ya, pena inspirasi menyatakan bahwa setan berusaha untuk mencegah Yesus keluar dari kuburnya. Tetapi seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan turun dan tidak bisa setan menahan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Itulah kemenangan iman daripada orang Kristen. Ya, saudara-saudara, karena kalau Yesus tidak bangkit, Rasul Paulus bilang, maka sia-sialah iman kita. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita tahu Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah mengalahkan kematian. Ya, saudara-saudara, masalah yang terbesar daripada manusia yaitu berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tapi Yesus sudah mengalahkan.
Ya, ketika dia keluar dari kubur itu, dia sudah mengalahkan kematian. Saudara-saudara, Daniel pasal 6 menyatakan kenaikan Yesus ke dalam kerajaan surga, singa-singa tidak dapat membunuh dia, singa-singa atau setan tidak dapat membunuh Yesus, tidak bisa menahan dia. Yesus sudah naik ke surga. Iya, dan di surga apa yang dia bikin dijelaskan di dalam Daniel 7. Dia masuk ke bilik yang suci untuk melayani, dan pada tanggal 22 Oktober 1844 Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, mengakhiri pekerjaannya di di bait suci surgawi. Ketika dia selesai, ya, saudara-saudara, maka dia akan keluar. Di dalam Daniel pasal 9 dijelaskan apa yang Yesus lakukan. Daniel pasal 9, iya saudara-saudara, menggambarkan Yesus yang berdoa buat orang-orang menjadi perantara. Kenapa? Karena Daniel pasal 9 adalah salah satu doa yang luar biasa, saudara-saudara, dari seorang untuk bangsanya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bait suci. Saudara-saudara, Daniel luar biasa menjadi perantara dengan berdoa. Doanya belum selesai, Tuhan mengirimkan Gabriel. Ya, dan di situ dikatakan engkau Daniel yang sangat dikasihi. Saudara, luar biasa kalau kita bisa mendapatkan seorang malaikat yang tertinggi, malaikat Gabriel dikirimkan kepada saya dan saudara dan berkata, engkau, dia sebutkan nama kita dan engkau yang sangat dikasihi. Ini yang Tuhan mau. Kenapa? Kenapa Daniel sangat dikasihi? Karena dia sangat penuh cinta kepada Tuhan, penuh cinta kepada umat-umat Tuhan, penuh cinta kepada pekerjaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini seharusnya menjadi tujuan hidup setiap umat Tuhan yang ada di atas dunia ini. Daniel pasal 10. Kembali, ya saudara-saudara, ini adalah tentang penglihatan yang terakhir. Daniel pasal 10, 11, dan 12, saudara-saudara, adalah penglihatan Daniel yang terakhir. Dan saya mau singgung sedikit apa yang dilakukan oleh Daniel yang sehubungan dengan apa yang sedang saya dan saudara lakukan dan harus lakukan. Daniel 10 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Ini adalah tahun terakhir di mana Daniel hidup. Iya, saudara-saudara, kapan tahun ketiga pemerintahan Kores? Tahun 536, 535. Ya, tepat bisa dibilang 70 tahun. 70 tahun daripada pembuangan di Babel dipenuhi. Apa yang terjadi? Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, satu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Ya, apa yang dialami oleh Daniel, saudara-saudara, yaitu mengenai kesusahan yang besar. Apa kesusahan yang besar? Oleh karena pekerjaan Tuhan sedang ditentang oleh kuasa kegelapan. Ya, apa itu pekerjaan Tuhan? Ya, Daniel sudah sebenarnya berhasil meyakinkan Raja Kores untuk melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam Yesaya 45, bahwa dia sebelum lahir telah ditulis namanya di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Ya, saudara-saudara. Tetapi sekarang setan datang menghalangi. Kores bergumul apakah dia harus mengeluarkan perintah untuk orang-orang Israel kembali membangun kembali Yerusalem atau tidak, ya. Dan inilah kesusahan yang besar. Ini yang juga menggambarkan apa yang akan saya dan saudara alami di akhir zaman, ya. Saudara-saudara, kita akan mengalami kesusahan yang besar oleh karena setan berusaha untuk menggagalkan saya dan saudara untuk dimeteraikan oleh Tuhan. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Saudara-saudara, Daniel berkabung 3 minggu penuh. Kenapa? Karena kesusahan yang besar ini sedang terjadi. Halangan untuk Raja Kores mengeluarkan perintah bagi umat-umat Tuhan untuk kembali dan membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Ayat 3. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudara-saudara, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Saya dan saudara harus peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya harus peduli ya dengan apa yang saya harus lakukan di akhir zaman ini. Kita harus berpuasa.
Ya, mengapa? Karena kita sedang hidup di zaman masa penghakiman. Ini adalah hari raya pendamaian. Apa yang dilakukan di dalam hari raya pendamaian? Mari kita pergi kepada Imamat pasal 23 ayat 26. Saudara-saudara, Imamat pasal 23 ayat 26. Ini adalah aplikasi yang sangat penting buat orang Advent. Apa makna Yesus sebagai imam besar masuk ke bilik yang maha suci untuk menyucikan bait suci? Benar, tapi saudara-saudara, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh jemaat ketika hari pendamaian sedang terjadi. Imamat 23 ayat 26 firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu adalah hari apa? Hari raya pendamaian. Ya, saudara-saudara, inilah ketika bait suci disucikan. 1 tahun sekali bait suci harus disucikan. Kenapa? Karena bait suci telah penuh dengan dosa. Dosa dari siapa? Daripada umat-umat Tuhan sepanjang 1 tahun. Ya, bagaimana dosa ini pindah ke bait suci? Ketika seseorang berdosa, maka dia harus datang bawa hewan korban. Bisa macam-macam hewan korban, tapi umumnya adalah domba. Dan di hadapan imam, ya, orang yang berdosa ini akan taruh tangannya. Taruh tangannya, saudara-saudara, melambangkan dosanya, berpindah dari dia, dari si pendosa, dipindahkan kepada apa? Kepada hewan kurban. Ya, kemudian darah daripada hewan yang sudah disembelih ini dibawa oleh imam dan dipercikan di bait suci. Ya, dan sebagian juga daging ini dimakan oleh imam. Ya, dan lemaknya tidak boleh dimakan. Ya, darahnya dan lemaknya tidak dimakan, saudara-saudara, dan lemaknya ditaruh di mezbah, ya, di pekarangan daripada bait suci. Ya, darah dan lemak ini melambangkan dosa. Itu sudah diasingkan, saudara-saudara, tidak boleh dimakan. Jadi, saudara-saudara, umat-umat Tuhan, ya, saya mau sampaikan apa adanya sesuai dengan firman Tuhan, ya, bahwa saya dan saudara tidak boleh makan apa? Darah dan lemak. Ya, tidak boleh. Saudara-saudara, karena Tuhan yang memberikan ini perintah. Kalau saya dan saudara menurut kepada Tuhan, kita tidak akan marah makan daging, ya, makan lemak dan darah. 2 hal ini yang bikin orang suka makan daging. Yaitu daging itu ada darahnya dan daging itu ada lemaknya. Ini yang bikin daging itu enak untuk dimakan. Ya, kalau saya dan saudara makan, ya, daging tanpa lemak, tanpa darah, maka nggak ada orang yang mau makan, sesungguhnya mau makan daging. Ya, saudara dengarkan contohnya Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jelas atau tidak, saudara? Kita dilarang. Kita dilarang untuk makan lemak dan darah. Tetapi bagaimana dengan saya dan saudara yang masih makan daging, ya, saudara-saudara, tanpa mengeluarkan darah dan lemaknya? Ya, saudara, sekali lagi, ya, saya tidak ada maksud apapun. Ya, saya tidak punya masalah dengan saudara. Tapi saya harus menyampaikan ini. Ya, kalau saya dan saudara masih makan darah dan lemak, maka kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Ini adalah kebenaran, saudara-saudara. Ya, dari zaman imamat sudah disampaikan kepada orang Israel. Itu sebabnya orang Israel, kalaupun mereka harus makan daging, ya, mereka harus yakin bahwa itu kosher. Disebutnya kosher. Apa maksudnya kosher? Bahwa darah dan lemak tidak ada di dalam daging itu. Ya, saudara-saudara, darah dan lemak adalah sumber penyakit. Ya, Tuhan tidak izinkan umat-umatnya sakit. Tuhan tidak mau umatnya sakit.
Karena kalau mereka sakit, mereka tidak bisa memuliakan Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, saudara-saudara, dan siapa yang salah? Kita sendiri yang salah karena kita tidak menuruti perintah Tuhan. Tuhan berjanji kalau kita menuruti segala perintahnya, saudara-saudara, Dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Iya, ini yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, banyak mungkin yang tidak akan menerima, saudara-saudara, tapi inilah kebenaran. Kebenaran zaman ini bisa dibilang, ya. Maka saudara-saudara, untuk cari yang mudah. Kalau kita tidak boleh makan darah dan daging, darah dan lemak maksud saya, walaupun itu makanan yang halal, maka ya kita tidak bisa makan sembarang daging seharusnya. Karena apa yang ada dijual dimanapun, saudara-saudara, di restoran, ya, daging yang dipersiapkan di sana tidak dikeluarkan, ya, darahnya dan lemaknya. Jadi seharusnya kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa makan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, sekali lagi. Dan saudara, kalau saudara diberikan kasih karunia oleh Tuhan, diyakinkan oleh saudara bahwa saya memang tidak boleh makan daging yang ada lemaknya dan darahnya. Ya, saudara-saudara, ya, mungkin ini sesuatu yang sekarang baru pertama kali saudara dengar. Tapi ini kebenaran firman Tuhan, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau mau cara yang mudah, saudara-saudara, saudara jadi vegetarian. Ya, dengan saudara jadi vegetarian, maka saudara tidak harus makan lemak dan darah. Ya, saudara tidak akan makan. Ya, maka yang terjadi, saudara punya pikiran akan jauh lebih bersih, saudara bisa lebih prima berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan, dan Daniel melakukan puasa itu, saudara-saudara. Dan pena inspirasi menyatakan, sesungguhnya puasa yang sejati adalah menghindari makanan daging. Ini salah satu yang dia sampaikan, ya. Jadi saudara-saudara, ya, dengan segala kerendahan hati, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, saudara-saudara, ya. Dan kita sudah mendengar keuntungan dari tidak makan darah dan tidak makan lemak. Di mana-mana seminar ini disampaikan seharusnya, ya. Bahkan bukan oleh orang Advent. Tapi begitu banyak kita tetap melanggarnya. Maka Tuhan harus pakai cara yang sulit. Cara yang sulit dia izinkan COVID-19, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Ya, bahwa Tuhan sedang melakukan apa? Pembersihan, pemurnian, ya, penyucian bait suci sedang dilakukan sejak 22 Oktober 1844. Dia sedang berusaha menyucikan, dan bait suci di surga, saudara-saudara, saya mau katakan, tidak akan pernah bisa suci, tidak akan pernah bisa bersih selama umat-umatnya di atas dunia ini masih terus melanggar dan terus berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa saya dan saudara sekarang akan dipindahkan di bait suci surgawi. Sejak Yesus mati di kayu salib, maka pelayanan di bait suci duniawi berhenti. Sekarang pelayanan ada di surga. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya sejak 22 Oktober 1844 ini harus disucikan. Ya, mari kita kembali kepada Daniel pasal 10. Apa yang terjadi ketika Daniel melakukan puasa Daniel? Ini disebut puasa Daniel oleh saudara-saudara kita orang yang menyucikan hari Minggu. Ya, disebut puasa Daniel. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudara-saudara, kenapa 3 minggu penuh? Karena selama 3 minggu Raja Kores bergumul untuk mengeluarkan perintah yang kita baca di dalam Esra 1 ayat 1, di mana seluruh orang Israel, ya, yang ada di Babel diperintahkan untuk pulang ke Yerusalem dan mulai membangun, ya, kembali Ka'bah maupun kota Yerusalem yang sudah hancur. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel sangat luar biasa. Dia berpuasa. Dia berpuasa dari makanan daging, disebutkan dengan jelas di sini, daging dan anggur tidak kumakan. Kembali dia melakukan apa yang dia lakukan di dalam Daniel pasal 1 menjelang masa kesusahan besar yang dia alami, yang menggambarkan juga masa kesusahan besar yang sedang saya dan saudara alami, ya, saudara-saudara, dengan COVID-19. Adalah kasih karunia Tuhan untuk melatih selera kita agar selera kita bisa dikendalikan, saudara-saudara. Iya, apa yang terjadi di sana?
sesudah Daniel berpuasa 3 minggu penuh, saudara-saudara. Ya, 21 hari, 3 minggu penuh. Apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam ayat 13. Di dalam ayat 13, Daniel pasal 10, firman Tuhan berkata, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Siapa ini pemimpin orang Persia yang dimaksud? Yaitu Raja Kores. Saudara-saudara, Raja Kores yang sedang dikuasai oleh Raja Persia yang sesungguhnya. Siapa Raja Persia yang sesungguhnya? Sama seperti Nebukadnezar adalah Raja Babylon, tapi dia bukan Raja Babylon yang sesungguhnya. Dia Raja Babylon yang sesungguhnya adalah siapa? Raja Babylon yang sesungguhnya adalah setan sendiri. Maka Persia ini juga melambangkan, saudara-saudara, ya, setan ada di belakang semua raja-raja yang ada di atas dunia ini untuk melaksanakan maksudnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini kata-kata dari siapa? Gabriel yang diutus kepada Daniel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Gabriel mengatakan, aku tidak mampu untuk meyakinkan Raja Kores karena setan ada di sana mempengaruhi dia. Untuk 21 hari lamanya aku tidak bisa mengalahkan dia. Tetapi pada hari yang ke-21, Mikael, pemimpin yang besar itu datang dan membuat aku bisa datang kepada engkau. Saudara, apa yang sedang terjadi? Di sini digambarkan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Ya, saudara-saudara, bahwa saya dan saudara yang harus berpuasa. Ketika saya dan saudara berpuasa seperti Daniel, maka kuasa dari kebenaran itu akan diberikan kepada umat Tuhan. Ya, dan maksud-maksud daripada pekerjaan Tuhan akan berhasil dilakukan, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus berpuasa. Sebagaimana Daniel berpuasa. Berpuasa dari makan makanan yang menyenangkan selera kita, saudara-saudara. Betul, tidak salah makan makanan yang enak, karena enak itu atau kelezatan adalah karunia daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau, saudara-saudara, ya, bahwa kita lebih mencintai Dia daripada makan makanan yang enak, yang tidak sehat. Bahkan makanan yang enak pun, saudara pun, ya, makanan yang enak dan sehat, sekalipun kita harus menguasai diri. Ya, durian itu sehat, enak, tidak ada kolesterol. Menurut dokter ahli gizi. Iya, tidak ada kolesterolnya. Tetapi durian hanya dimaksudkan untuk makan sesuai dengan dia punya ruangan-ruangan, saudara. Bukan berbuah-buah kita makan. Ya, saudara-saudara, apa dosa daripada Sodom dan Gomora? Ya, saya mau tunjukkan supaya kita lihat apa dosa daripada Sodom dan Gomora. Salah satu yang membuat Tuhan harus musnahkan mereka. Ya, saudara-saudara, ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa salah satu dosa daripada Sodom dan Gomora, ya, yang Tuhan sangat benci adalah kesombongan. Ya, tentunya saudara-saudara, ya. Tapi yang penting di sini mengenai kenapa Tuhan memusnahkan mereka. Mari kita lihat, ya. Karena mereka tidak mengasihi. Loh, pendeta. Iya, karena mereka tidak mengasihi, saudara-saudara. Lihat, kenapa saya katakan begitu? Iya, di dalam Yesaya 18 ayat 49. Lihat katanya. Inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, ya, kesombongan. Ya, bagaimana mereka menunjukkan kesombongan mereka? Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Ada 3 hal di sini, ya. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup. Saudara, apa ini tidak sama dengan yang 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17? Iya, apa itu? Iya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iya, sama, saudara-saudara. Ya, kesenangan hidup. Inilah keinginan mata, bisa dibilang. Sementara makanan yang berlimpah-limpah, inilah keinginan daging, kecongkakan. Dan pada anak-anaknya perempuan. Dan dengarkan berikutnya. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin.
Dia punya banyak makanan, tapi dia tidak menolong orang-orang yang miskin dan sengsara. Saudara-saudara, saya mau katakan inilah tujuan kenapa gereja didirikan, bahwa gereja harus menjadi tempat untuk menyatakan kasih, ya. Dan pena inspirasi menyatakan bahwa gereja atau anggota-anggota gereja punya kecenderungan untuk mempercayakan pekerjaan kasih kepada institusi-institusi. Padahal Tuhan mau mereka melakukan itu secara pribadi. Ya, ada kecenderungan bahwa melakukan pekerjaan kasih melalui institusi, dan ini suatu kesalahan. Itu sebabnya di dalam gereja Advent saya mau sampaikan saudara-saudara bahwa kita tidak fokus untuk mendirikan tempat yatim piatu. Kenapa kita tidak fokus? Karena sebenarnya orang-orang yatim piatu, saudara-saudara, ya harus saya dan saudara di jemaat yang layani. Kalau ada orang yatim piatu di jemaat, maka kita yang layani. Ya, dengan begitu pribadi-pribadi tetap akan melayani. Dengan begitu mereka akan punya iman yang kuat dan mereka semakin memiliki karakter seperti Yesus. Tapi yang sedang terjadi sekarang kecenderungannya adalah kita percayakan kepada institusi. Saya menyumbang aja. Saudara, ya tidak salah. Saudara menyumbang untuk pekerjaan kemanusiaan tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau bukan uang kita. Yang Tuhan mau saya dan saudara punya karakter seperti Yesus. Kita pergi untuk melayani. Ya, saudara-saudara, memang tidak semua kita dipanggil untuk menjadi misionaris untuk keluar. Tetapi semua kita dipanggil untuk memiliki karakter seperti Yesus. Ya, saudara-saudara, ini yang Daniel lakukan. Ini yang Daniel lakukan dan luar biasa, saudara-saudara. 21 hari kemudian datang pertolongan dari siapa? Mikael. Siapa Mikael? Tuhan Yesus sendiri yang datang. Dan setan memang hanya bisa kalah oleh Tuhan Yesus. Gabriel tidak mampu untuk mengalahkan dia, saudara-saudara. Karena memang dia punya kedudukan yang lebih tinggi dulu daripada Gabriel. Dan Tuhan belum mencabut kesanggupan daripada setan sampai hari ini, saudara-saudara. Talentanya masih ada sama dia. Kekuasaannya masih ada sampai di saat ini dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita melihat bahwa Gabriel tidak mampu melawan apa? Melawan setan. Tetapi ketika Mikael datang, bekerja di dalam hati daripada Kores, akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Raja Kores mengeluarkan perintah yang luar biasa. Bayangkan untuk membangun kembali Yerusalem, khususnya bait suci. Ya, Kores mengatakan ini adalah perintah daripada siapa? Dari Tuhan langsung. Ya, mari kita baca untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Ya, saudara-saudara, dari buku Esra 1 ayat 1. Ya, buku Esra 1 ayat 1. Sesudah 21 hari inilah yang terjadi pada tahun pertama zaman Kores, ya, raja negeri Persia. Saudara, mungkin kalau saudara perhatikan ini disebutkan tahun pertama zaman Kores. Tetapi tadi tahun ketiga pemerintahan Kores. Bagaimana kita menyelesaikan perbedaan ini? Dan di dalam Daniel 1 ayat 21 disebutkan bahwa Daniel ada sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sederhana, saudara-saudara. Di dalam Daniel pasal 10 digambarkan bahwa itu tahun ketiga pemerintahan Kores. Kenapa itu tahun ketiga? Karena itulah tahun dari mana ya dia memerintah bersama-sama dengan Darius. Tahun 536, 539, 538 ya di mana kerajaan Media Persia yang bersatu berhasil mengalahkan Babylon, dan yang menjadi raja adalah Darius. Tetapi Kores memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi sesudah 3 tahun, sesudah 2 tahun matilah Darius. Maka pada tahun ketiganya bisa dibilang Kores memerintah secara sendirian. Iya. Dan di dalam Esra 1 dicatat bahwa ini tahun pertama, karena inilah tahun pertama dia memerintah sendirian. Iya, sesudah Darius mati. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, ini adalah tahun ketiga pemerintahannya sejak dia menjadi raja bersama-sama dengan Darius. Iya, itu penjelasannya. Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Inilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin besar.
Karena dia adalah raja untuk seluruh kerajaan di atas bumi ini. Dan apa yang disampaikan di sini sangat luar biasa. Raja negeri kafir, ia mengatakan hal ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa. Tuhan katanya menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Luar biasa saudara-saudara apa yang terjadi sebagai hasil dari yang dilakukan oleh Daniel. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan ini akan selesai kalau saya dan saudara melakukan puasa Daniel. Puasa dari makan makanan yang menyenangkan selera kita saja, tapi kita melanggar perintah Tuhan. Saya dan saudara melanggar perintah Tuhan kalau kita makan daging yang ada lemak dan darahnya. Saudara-saudara, ini kebenaran. Tuhan sedang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Supaya terjadi pola pikir yang berbeda. Kita tidak akan mampu, tapi jangan melawan firman ini, saudara-saudara. Ini bukan pendapat saya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita akan mengikuti firman ini. Ada orang yang bertanya kepada saya, pendeta, kenapa yang dilarang itu yang paling-paling enak? Jawabannya sederhana. Saudara-saudara, kalau Tuhan larang makan batu, kalau Tuhan larang makan rumput, kalau Tuhan larang kita jangan makan kayu, apakah itu menyatakan kasih kepada Tuhan? Nggak perlu disuruh kita nggak akan makan rumput, saudara. Nggak perlu disuruh kita nggak akan makan batu, makan kayu, makan semua yang nggak enak. Nggak perlu disuruh. Itu tidak menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan telah mati di kayu salib buat kita. Apa yang belum Dia berikan? Kalau Dia meminta kita untuk menurut, hanya karena demi kebaikan kita sebenarnya. Hanya demi kebaikan kita, Dia tidak mau kita sakit-sakitan, saudara-saudara. Kita tidak bisa menjadi terang, tidak bisa menjadi saksi. Kita tidak bisa menjadi kepala kalau kita ini sakit-sakitan. Betul kan? Tapi kita bisa menjadi nabi palsu. Nabi palsu di dalam Alkitab digambarkan sebagai ekor. Itu sebabnya Tuhan mau saya dan saudara jadi kepala. Bukan ekor. Kenapa? Karena kita harus beritakan kebenaran dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Action speaks louder than words. Apa artinya? Tidak peduli saya dan saudara berkhotbah luar biasa. Tapi kalau saya dan saudara tidak melakukan apa yang kita khotbahkan, maka sia-sia. Gimana dengan kita kelompok 144.000 saudara-saudara? Kita harus mau melakukan apa yang kita khotbahkan. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara pada hari Sabat ini. Mari kita minta kekuatan Tuhan. Ini hari yang paling diberkati untuk meminta kekuatan Tuhan. Agar kita bisa menang dari segala keinginan-keinginan daging kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Ampuni hamba kalau ada penyampaian yang kurang jelas dan tidak meyakinkan umat-umat-Mu untuk mengikuti kehendak Tuhan melakukan puasa Daniel. Agar kami boleh memberikan kepada Tuhan seluruh hidup kami, berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Agar kami boleh menjadi perantara yang boleh membuat pekerjaan Tuhan akan terbuka. Oleh karena kami mampu untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan, ketika Daniel berpuasa 3 minggu, maka pertolongan daripada Engkau sendiri yang diberikan untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami memohon sekali lagi, demi nama-Mu, demi kemuliaan Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu dicurahkan dengan berlimpah untuk mengalahkan setiap usaha setan yang ada di atas dunia menghalangi pekerjaan kebangunan rohani, pekerjaan penyampaian Injil ke seluruh dunia, pekerjaan pembaharuan, apapun itu Tuhan.
yang setan berusaha untuk cegah, saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar semua bisa dikalahkan. Dia musuh yang telah kalah Tuhan dan berkali-kali dikalahkan. Biarlah umat-umat Tuhan-Mu boleh bangkit saat ini dan boleh saling mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus. Berkati saudara-saudara kami yang ada pagi ini maupun yang tidak sempat bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali akan berdoa berdua-dua, saudara-saudara. Ya, kalau saudara belum ada pasangan, bersabar karena saya tahu saudara hanya sendiri, karena kadang-kadang ada yang tidak ikut bergabung. Kita akan kirim orang untuk bergabung dengan saudara-saudara. Ya, mari kita tunduk berdoa berdua-dua. Apa yang perlu kita doakan supaya Roh Kudus dicurahkan. Ini masalah kita yang terbesar di mana-mana, saudara-saudara. Ya, silakan.